Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Istiqomah, akan menjelaskan tentang politik pendidikan Islam. Perpolitikan nasional, tiba-tiba tersiar kabar bahwa draft Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ditetapkan menjadi salah satu usulan inisiatif DPR. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna persidangan 1 tahun sidang 2018-2019 tanggal 16 Oktober 2018. Terlepas dari pro atau kontra yang mengiringi penetapan tersebut, ada satu hal yang menarik dicatat, yaitu apa? Pendidikan Islam menjadi wacana politik dan perbincangan publik. Oleh karena itu, suatu kajian tentang politik pendidikan Islam itu semakin penting. Fungsi utama kajian politik pendidikan Islam itu adalah memberikan orientasi berpikir realistik bahwa pendidikan Islam bukan semata-mata praktik pendidikan, tetapi praktik pendidikan yang bermuatan dakwah. Jadi menyampaikan dakwah. Lebih dari itu, susunan pendidikan Islam bukan semata-mata bersifat normatif sebagai ikhtiar sosialisasi ajaran Islam, tetapi merupakan produk keputusan politik dan desakan kebutuhan masyarakat. Sedangkan politik sendiri itu merupakan segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Bertolak dari definisi tersebut, dapat dirumuskan bahwa politik pendidikan Islam ialah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan di bidang pendidikan Islam yang bermaksud mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan pendidikan Islam. Secara garis besar, wilayah kajian politik pendidikan Islam itu dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama yaitu kekuasaan negara dan yang kedua yaitu kekuasaan masyarakat. Sudut pandang negara itu berkaitan dengan bagaimana kebijakan pemerintah dalam memahami dan memecahkan permasalahan pendidikan Islam. Sedangkan sudut pandang masyarakat itu berkaitan dengan segala aktivitas pendidikan yang diselenggarakan oleh umat Islam dan sikapnya terhadap kebijakan pemerintah. Seperti diketahui, aktivitas pendidikan yang diselenggarakan oleh swadaya atau swasta oleh umat Islam telah berlangsung jauh-jauh hari sebelum negara Indonesia merdeka, seperti contohnya pesantren dan lainnya. Hingga saat ini aktivitas pendidikan Islam tersebut masih bertahan dan malah semakin berkembang. Itu artinya kekuatan politik pendidikan umat Islam akan tetap berpengaruh selagi kehadiran sekolah, madrasah dan pesantren masih eksis. Bila dilihat dari sudut kekuasaan negara terhadap pendidikan Islam, itu juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu pada masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Pada masa penjajahan, kekuasaan negara digunakan untuk membatasi dan mengkerdilkan pendidikan Islam dengan jalan memperkenalkan sekolah barat Belanda secara diskriminatif untuk golongan tertentu. Ketika sudah memasuki masa kemerdekaan, kebijakan itu diubah dengan jalan memberikan jaminan hukum atas ekstensi pendidikan Islam. Pengajaran agama mulai diadakan di sekolah milik pemerintah. Setelah zaman merdeka, pemerintah telah 3 kali membuat undang-undang pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang nomor 2, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, dan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
Jadi dari ketiga perundang-undangan tersebut, keberadaan pendidikan Islam sebagai lembaga keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat diakui keberadaannya. Dengan kata lain apa? Dalam konteks pendidikan nasional, pendidikan Islam merupakan salah satu unsur yang memperaya sistem pendidikan nasional. Demikianlah jejak-jejak pendidikan Islam dalam konfigurasi politik di Indonesia. Memang hal tentang pesantren itu belum diatur secara khusus. Masalahnya apa? Apakah perundang-undangan yang mengatur tentang itu perlu dibuat sendiri dan lainnya. Oleh karena itu usulan konkretnya dalam masalah itu yaitu adalah selayaknya FKIP dan Fakultas Tarbiyah mengadakan mata kuliah politik pendidikan Islam untuk mengurai kerumitan pendidikan Islam, semakin memperjelas bahwa suatu kajian politik pendidikan Islam itu memang mendesak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.